wabarakatuh. Semangat belajar. Dalam video pembelajaran kali ini, kalian bertemu dengan saya, Ibu Umi Mahmudah, guru SD Negeri Lempong Sari. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran dalam pembelajaran kali ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu organ peredaran darah pada manusia dan pantun. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Siti, anak yang rajin. Siti setiap hari pergi ke sekolah. Siti pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Naik sepeda merupakan salah satu olahraga. Siti membutuhkan waktu kira-kira 20 menit untuk sampai ke sekolah. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain 1. Mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh sering disebut dengan sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah pada manusia terdiri dari 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Paru-paru. 1. Jantung. Jantung berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang sering disebut miokardium. Organ peredaran darah pada manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan begitu sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembuluh nadi atau sering disebut dengan arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar sering disebut dengan aorta. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh balik atau sering disebut dengan vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil biasa disebut dengan pembuluh kapiler. Organ peredaran darah pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan atau respirasi. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2,
yaitu yang pertama sistem peredaran darah besar. Coba kalian perhatikan urutan dalam sistem peredaran darah besar melalui bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, setelah itu menuju ke vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Bisa kalian perhatikan melalui bilik kiri, kemudian menuju ke arteri besar atau aorta, selanjutnya menuju ke arteri, selanjutnya ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena dan berakhir di serambi kanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siti dan teman-teman pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah pada manusia. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siti ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pantun. Pantun yang dibuat Siti sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, Siti sangat pandai berpantun ya. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan isi hatinya. Kalian tahu tidak pantun itu apa? Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari satu bait. Dalam satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan kedua berisi sampiran. Baris yang ketiga dan 4 berisi isi. Jenis-jenis pantun antara lain, yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua ada pantun jenaka, yang ketiga ada pantun agama, yang keempat ada pantun teka-teki, yang kelima ada pantun nasib, yang keenam ada pantun perkenalan, yang terakhir yaitu pantun kiasan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulas materi yang telah Bu Umi sampaikan tadi. Sudah dulu ya anak-anak, senantiasa jaga kesehatan kalian dan selalu gunakan masker saat keluar rumah. Tunggu pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.